Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Endah-Rudiningsih, NPM 20721109, alamat Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ada terkait tugas tentang wawancara baik penyuluh pertanian dan pedagang. Nah, di sini Putri terkait mahasiswa Polinela ingin menanyakan langsung pada Bapak selaku penyuluh sekaligus pendamping. Jadi saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Terlebih dahulu identitas dulu ya Pak ya. Ya, boleh. Baik, nama lengkap Bapak boleh Pak? Nama lengkap Bapak siapa? Nama saya Pak Irin, SP. Umur saya 43 tahun. Kelahiran asalnya? Saya asli kelahiran di jauh sana di Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Jabung. Dan diberi tugas di sini? Diberi tugas di sini, di Bumi Nabung. Dan Bapak saat ini apa? Ya, saya masih jadi penyuluh pertanian. Selain itu di Kecamatan Bumi Nabung dari tahun 2007. Tapi ya namanya di sektor pertanian masih nyambi-nyambi untuk kemitraan ini, semangka, ngirim ke Lapa dan itu. Tepatnya Bapak bertugas di daerah mana di Bumi Nabung? Di Bumi Nabung kan ada 7 kecamatan, 7 kampung. Nah, ini kebetulan Pak Pairin ini ditugaskan dari kabupaten untuk di kampung Bumi Nabung Timur, tepatnya di wilayah Ujung. Itu dari mulai tahun 2007 sampai sekarang masih di Bumi Nabung Timur. Terus kira-kira luas pertanian di Bumi Nabung ini berapa? Kalau di satu kecamatan ya, satu kecamatan itu untuk tanah darat itu satu kecamatan ini tanah darat itu sekitar ini 67.000 sekian hektar. Akan tapi kan dibagi dari tanah darat, tanah sawah ya. Di sini karena di wilayah Bumi Nabung ini ada tanah namanya tanah hujan, kalau bahasa kita ini lebah atau lebung. Itu juga hampir 800 hektar kalau di wilayah Kecamatan Bumi Nabung yang berpotensi untuk tanaman padi saat ini. Terus terkait masalah yang ditemui nih saat ini dalam pertanian ini apa aja? Masalah-masalah di lingkungan pertanian banyak pertanian. sekali. Kalau untuk sektor terutama dalam segi kelompok tani ya, di dalam kelompok tani ini mungkin di dalam kelembagaan ini pertama yang masalah yang dihadapi kelompok tani ini sulitnya untuk kaitan penerimaan pupuk yang bersubsidi. Kalau bahasa kita di kelompok tani ini agak sedikit sulit untuk mendapatkan pupuk, itu yang satu. Terus yang kedua ini masalah segi tentang hama dan penyakit. Saat ini memang di wilayah Kecamatan Bumi Nabung ini ada namanya program PATB. PATB itu perluasan areal tanaman baru yang diprogramkan dari Dinas Pertanian, salah satu dari Kementerian Pertanian. Yang di situ memang ada tanah darat itu untuk tanaman padi. Nah, tanaman padi ini saat ini sangat luar biasa, hampir sekitar 30% untuk mengalami hama penyakit. Jadi banyak kendala. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah terkait masalah-masalah hama itu, kita kerjasama dengan perusahaan pestisida satunya. Yang kedua juga kita bekerjasama dengan dinas kabupaten untuk membackup terutama subsidi pestisida. Selain untuk pengamat organisme pengguna tanaman atau PLPT itu. Tinggal cerita-cerita menariknya nih. Lalu ada nggak Pak cerita-cerita menarik atau pengalaman yang di dunia pertanian ini yang sekiranya menurut Bapak menarik atau pengalaman yang berkesan sekali gitu? Banyak sekali. Jadi terutama untuk khususnya pertama ya, sebelum saya cerita, untuk khususnya untuk adik-adik yang di Polinela itu yang kaitan dengan sektor pertanian ini kan secara luas. Artinya secara luas di dalam pertanian ini adalah tulang punggung dari pemerintah untuk gimana untuk ketahanan pangan. Kalau menariknya banyak sekali. Salah satu, kalau selaku jadi penyuluh itu pertama banyak dikenal dari masyarakat ya. Satu, yang kedua nuansa-nuansa yang di sektor pertanian itu
yang bisa mencakup untuk keselamatan terutama pangan. Terutama umpama kita ini lagi kunjungan di lapangan gitu ya. Kunjungan di lapangan itu banyak sekali cerita-cerita yang mungkin buat nuansa itu, terutama petani itu kalau kita nggak datang tuh kadang dikangenin. Kenapa? Ya kadang kalau bahasa orang Jawa itu diharap-harap karena untuk tentang ilmu-ilmu pertanian. Kadang pulang juga dibawain hasil panen itu ya. Kadang suka ini kalau di segi pertanian. Kenapa? Kita itu selalu memberikan motivasi, memberikan ilmu, memberikan dorongan ke petani-petani. Jadi mungkin beliau ini memberi semacam penghargaan atau apa ya. Tuh. Terus terima kasih atas jadi kalau untuk yang terakhir menarik lagi itu ini dalam segi perjalanan pertanian, karena orang pertanian ini kan orang lapangan, jadi nggak seyoknya di kantor. Terus orang-orang petani kita membaur ya, jadi untuk satu kecamatan ini, apalagi khususnya untuk adik-adik yang memang magang untuk di Polinela, itu harus ada semangatnya, karena memang ke depan cita-cita pemerintah pertanian ini adalah untuk menjadikan petani yang milenial. Jadi harapan kami juga nanti ke depan, terutama kawan-kawan yang di Polinela itu ya, Polinela itu harus bersemangat untuk mengganti, bentar lagi kan udah pensiun gitu. Mungkin cukup Pak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa diwawancarai dan menjadi narasumber buat saya pagi hari ini. Jadi terima kasih atas kerjasamanya Pak. Ya, salam ya sama kawan-kawan di Polinela. Ya, terima kasih. Baik Pak, di sini saya akan mewawancarai selaku petani. Saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang Bapak itu. Kalau boleh tahu namanya dulu Pak, siapa? Nama saya MD Subari. MD Subari. Terus umur Bapak kira-kira sekarang berapa? Sekarang 78. 78, lahir di Jawa Barat, tanggal 20 bulan 3 tahun 1943. Pekerjaan Bapak sekarang? Tani. Tani ya. Sudah berapa lama Pak bekerja sebagai petani ini? Saya bekerja sebagai petani ini semenjak umur 22 sampai sekarang. Cukup lumayan lama ya Pak ya? Sedang lah. Terus luas lahan pertanian yang Bapak punya ini kira-kira berapa hektar ya Bang? Kurang lebih 4,5 hektar. 4,5 hektar. Ya. Terus ya masalah apa yang ditemui selama menjadi petani dalam bidang pertanian ini? Banyak hal yang artinya di kesusahannya di bidang pertanian ini. Pokok pertama seperti kopi ketika artinya terlalu banyak hujan, petani malah mengeluhnya. Dan lagi kalau umpamanya ada musiman, harga nggak sesuai dengan harusnya pekerjaan petani. Terus sekarang ini memang di bidang kopi nggak ada buah karena terlalu banyak hujan. Nah, selain saya gunakan kopi, dalam perkebunan ini lada memang artinya tempo dulu lada itu murah, tapi harga stabil, keadaan artinya buah lada bagus, pasaran memakmurkan. Tapi setelah artinya ini batang lada banyak hambatan. Pertama hama batang, terus artinya pasaran juga boleh katakan di kita ini di Jepara tidak ada yang beli, meskipun ada 1-2 orang yang punya harus ke daerah lain. Jadi banyak sekali hal-hal di dalam pertanian ini hambatannya. Dan lagi rupanya pertanian di saya ini masih tradisional, belum menggunakan artinya serat teknis ataupun pertanian yang benar-benar. Seperti apa? Belum ada pemupukan, boleh katakan belum ada penyemprotan. Ya mungkin ada 1-2, tapi belum bisa merata, sebab
sebagai penyuluh-penyuluh pertanian di bidang lada itu belum ada, ataupun meskipun sudah ada belum sampai meluas, jadi belum bisa dirasakan oleh petani-petani lada. Itu aja di bidang lada. Gitu. Buat untuk selain lada ini apa yang ditekuni dalam bidang pertanian? Banyak, seperti boleh katakan di bidang pertanian itu banyak hal, seperti kelapa, cengkeh. Tapi cengkeh karena artinya sebenarnya cocok cengkeh di daerah saya, cuman bermasalah harga tidak memadai, jadi kalau kita panen habis sama upah, jadi dengan sendirinya berhenti masing-masing menanam lada. Itu aja. Menanam cengkeh. Untuk cerita-cerita menarik nih di bidang pertanian yang udah pernah terjadi itu apa yang menarik gitu? Sebenarnya di bidang pertanian itu yang menarik kalau kita pertanian itu di lada. Sebab lada itu meskipun setahun sekali artinya kita panen, tapi boleh katakan kalau lada kita banyak, makin banyak hasilnya, jadi banyak bisa kita timbun, ataupun bisa harga boleh katakan tidak bisa dipermainkan kalau lada, coba ada aturannya. Itu aja senangnya kalau di bidang lada. Tapi di bidang lain-lainnya boleh katakan petani ini dipermainkan oleh kaum pedagang, orang-orang yang beruang. Tapi kalau lada sementara ini tidak bisa dipermainkan. Itu aja. Ya mungkin cukup sekianlah wawancara dari saya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya di wawancara. Baik, saya juga mendapat informasi dan sedikit pengalaman dari Bapak tentang ceritanya dan tentang pengalamannya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung yang telah memberikan beasiswa kepada saya sehingga saya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.